dalam vlog kali ini, kita akan melakukan pendakian ke puncak Gunung Slamet. Akan ada sesuatu yang epik dalam pendakian kali ini. Jadi, ikuti terus perjalanan kita ya sahabat. Sekitar jam 6 pagi, kita sudah sampai di base camp Bangbangan. Oh ya sahabat, dalam pendakian ke Gunung Slamet ini, kita menggunakan jalur pendakian Bangbangan yang sekaligus trek perdana Anegas. Yang mana sebelumnya jalur yang pernah kita gunakan yaitu Permadi Guci dan Dipajaya Pemalang. Sebelum melakukan pendakian, seperti biasa kita mengisi dulu formulir, serta mengecek kembali peralatan dan perlengkapan yang akan kita bawa di saat pendakian nanti. Karena sejatinya setiap gunung akan memperlakukan siapa saja yang mendakinya dengan sama. Dengan kata lain, tidak ada perlakuan khusus. Baik itu untuk para pendaki pemula atau para pendaki yang sudah berpengalaman ya sahabat. Itulah kenapa kita harus benar-benar cross-check kembali berbagai peralatan perlengkapan yang perlu kita bawa. Hari ini kita akan melakukan pendakian ke puncak Gunung Slamet via jalur Bangbangan ya sahabat. Dan untuk tempat registrasi atau base campnya sendiri terletak di Kampung Bangbangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Dan di sini itu memang tempat parkirnya cukup luas dengan segala fasilitas yang ada ya. Di sini ada tempat untuk rental alat-alat camp, terus ada warung-warung juga berjejer sih dari atas sampai bawah. Oh ya sahabat, untuk biaya simak si Gunung Slamet via Bangbangan ini dikenakan tarif 25.000 per orangnya. Dan sudah menjadi ciri khas Gunung Slamet. Dari base camp akan ada ojek yang akan mengantarkan kita sampai di pos 1. Tanpa menyia-nyiakan momen, kita pun menggunakan ojek dengan tarif 70.000. Karena untuk jarak antara base camp dan pos 1 ini lumayan jauh ya sahabat. Kalau ditempuh dengan berjalan kaki kemungkinan akan memakan waktu sekitar 60-90 menitan. Jadi selain untuk memangkas waktu, menghemat tenaga juga sih. Karena kalau kita jalan kaki dari base camp sampai ke pos 1 ini sekitar 2 jaman sahabat. Sementara ketika pakai ojek hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menitan saja. Makasih mas. Ya, sama-sama. Untuk pos 1-nya sendiri merupakan area berundak yang terdiri dari beberapa bangunan shelter ya sahabat. Dan kita berada di ketinggian sekitar 1.900 meter di atas permukaan laut. Kita akan terus melanjutkan perjalanan sampai ke pos 2, pos 3, dan sampai ke puncak Gunung Slamet. Selepas pos 1 kita disuguhkan dengan hutan hujan tropis yang cukup rimbun ya. Dan udaranya sangat segar sekali. Sejuk, terus cukup nyaman sih. Jalur yang kita tapaki ini merupakan tanah yang cukup licin karena memang areanya lembab. Dan jalurnya belum begitu terjal di pos 1 menuju ke pos 2 ini. Dari pos 1 menuju ke pos 2 ini memang pohon-pohon besarnya masih jarang ya. Ini masih bercampur sama ilalang yang cukup lebat sahabat. Sinar matahari mulai masuk di celah-celah pohon rimbun. Jalur menuju ke pos 2 ini tidak terlalu terjal. Cuman jalannya cukup licin sahabat.
kalau lagi musim penghujan kita harus sangat hati-hati ya untuk menuju ke pos 2, pos 3 dan puncak Gunung Slamet. Gunung Slamet mempunyai hutan hujan tropis ya dengan karakteristik yang bisa kita lihat, pohon-pohon besar yang berlumut, terus jalur pendakiannya lembab ya, licin seperti ini dan kelihatan basah. Terus bisa kita lihat juga di sekelilingnya itu pohon-pohon besar yang diselingi dengan ilalang yang cukup tinggi, sahabat. Kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan dari pos 1 sampai ke pos 3 ini. Dan jalurnya itu cukup licin tapi tidak terlalu curam, sahabat. Vegetasi tanaman didominasi dengan pohon-pohon besar diselingi sama ilalang yang cukup lebat. Pos 3 ini sendiri merupakan sebuah area tanah datar yang cukup luas. Di sini ada beberapa bangunan warung yang biasa menjajakan makanan ringan, cemilan, gorengan, sama minuman. Tapi hari ini kebetulan weekday, sahabat. Biasanya hari Sabtu Minggu dan hari libur nasional warung-warung ini akan buka. Dan di sini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan sementara sebelum kita melanjutkan ke pos 3 dari jalur pendakian ke Gunung Slamet. Di sini juga kita bisa hanya untuk menghela napas sebentar ya dan menikmati keindahan dari hutan hujan tropis Gunung Slamet. Oh, pos 1 dinamakan Pondok Kemirung. Itu nama sebuah pohon juga ya. Terus ini Pondok Walang juga sama nama tanaman. Jadi tanaman endemik yang mungkin ada di sini ya. Jadi setiap posnya itu ada penamaannya tersendiri ya untuk ke puncak Gunung Slamet. Ini ada di pos 3 juga Pondok Walang. Oh, sama Pondok Walang. Pos 3 Pondok Walang juga ya. Ada pohon juga walangan juga, pohon walang juga. Oh iya. Samarantu, pohon samarantu. Oh, Samarandu, pohon Samarandu pos 4 kan kalau Samarandu ya. Pos 4 ya. Ini biasanya kalau hari libur buka ya untuk warung-warung ini. Hari libur buka. Sama hari libur nasional mungkin ya. Kayak kemarin aja nyampe 3.000 lebih. Pendaki. Wah, luar biasa, padat banget berarti ya. Ya pasar di sini. Iya. Jadi kita juga pernah sih melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Permadi Guci, terus via Dipajaya Pemalang. Ini di sini atas. Pos 5 ya? Pos 2 di atasnya. Oh, pos 2 di atas ya? Oh iya. Kan ada persimpangan itu kan. Oh betul. Dari Pemalang ke Purbalingga itu kan. Iya. Karena ada banyak cabang di atasnya lagi dari Duo Kacut, atasnya pos 6 Cemara Sakti. Oh, Cemara Sakti. Udah lama jadi porter, Mas? Kalau jadi porter saya ya lama juga sih sebenarnya. Belum ada dari 3 Dewa ke sini saya udah sering porter. Oh. Tapi karena kan ya faktor usia juga saya. Usia udah berapa sekarang? Saya udah 44. Oh, 44. Ya kalau nggak ada porter narik ojek gitu. Oh iya. Jadi mata pencarian penduduk di kampung apa dusun apa tapi namanya Bangbangan Desa Kutabawa ya, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Itu apa? Petani ya kebanyakan? Petani semuanya. Oh, petani semuanya. Kalau di perkampungan sini petani sayur mayur lah. Sayur mayur ya. Kentang, kopi, gitu segala macam. Dan sangat cocok sih memang untuk area pertanian. Ya kalau hari weekend kan ya buat tambah-tambah itu rezeki lah. Iya betul. Berarti dalam 1 bulan itu biasa berapa kali itu mortar sampai ke atas? Ya kalau saya sih nggak nentu, kadang-kadang pemain 1 kali. Oh, 1 kali 1 bulan. Oh. Ya
Tapi kadang narik ojek sih. Penarik ojek kebanyakannya ya. Ya buat apa tambah lah. Hmm. Setelah kalau nggak hari-hari biasa ke ladang gitu. Iya, Gitu. betul. Kayaknya ini trek terpanjang ya pos 2 ke pos 3. Dari pos 2 menuju pos 3, jalanan semakin licin dan menyempit. Terus tanjakannya juga lumayan cukup curam dan kita disuguhkan dengan pemandangan hutan yang begitu rimbun ya. Kalau dari bawah itu masih agak jarang ya, dari pos 1 sampai pos 2 itu. Sekarang udah bisa kita lihat vegetasi mulai berubah. Pohonnya sudah sangat rimbun dan indah. Dan itu membuat suasana atau kondisi kita sangat nyaman sih untuk ke pos 3 di jalur pendakian ke puncak Gunung Slamet ini. Menitan dari pos 2 kita akan dipertemukan dengan sebuah persimpangan jalur sahabat. Kalau sebelah kiri ya, kalau kita dari atas turun ke bawah itu sebelah kiri ke Dipajaya Pemalang, kalau sebelah kanan jalur yang tadi kita lewati ke Bangbangan. Jadi jangan sampai salah jalur ketika pas turun sahabat. Kita bisa melihat jalur arah ke kanan untuk menuju ke titik awal pendakian tadi, yaitu Kampung Bangbangan. Ada yang bisa menandingi keagungan hutan ini. Deretan pepohonan yang lebat dan rimbun tampak seperti dinding alami yang kokoh, menjaga ketenangan dan kedamaian alam di dalamnya. Sinar matahari yang menerobos di antara dedaunan menciptakan kilauan yang menenangkan hati. Tempat ini terasa seperti dunia yang jauh dari peradaban, di mana keheningan dan keindahan bertemu. Dan inilah yang kami rasakan di setiap langkah menuju puncak Gunung Slamet. Kita berada di pos 3 Pondok Cemara dengan ketinggian 2.510 meter di atas permukaan laut. Dari pos 2 menuju ke pos 3 ini kita disuguhkan dengan jalur yang cukup terjal. Dan jalurnya itu sempit ya sahabat, terus agak licin dengan vegetasi tanaman yang cukup rimbun. Terus di area pos 3 ini kita bisa mendirikan beberapa tenda. Ada warung juga yang menjual berbagai macam cemilan, makanan, minuman, dan lain-lain. Kita istirahat dulu di pos 3 jalur pendakian ke puncak Gunung Slamet sambil makan dulu ya sahabat, karena memang dari pagi kita belum sarapan. Jalur di pos 3 menuju ke pos 4 sudah tidak begitu licin ya, dan vegetasi tanaman bisa kita lihat pohonnya tidak terlalu rimbun seperti jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 ini. Dan ini berupa cerukan-cerukan masih ada sih. Di jalur pos 3 menuju ke pos 4 Samarantu, di sini kita menemukan pohon yang cukup unik sahabat. Bisa kita lihat akar-akarnya besar, menjuntai, dan kelihatannya sangat estetik sekali sih. Nah, bisa kita lihat treknya. Untuk menuju ke pos 4 ini tidak begitu licin dan cenderung kering ya. Banyak akar-akar pohon juga yang sangat membantu dalam setiap langkah yang kita lakukan. Tapi akan beda cerita kalau musim hujan. Ya sama aja sih, pasti licin. Tuh bisa kita lihat banyak sekali pohon-pohon antik, unik dan estetik. Kita masih di jalur trek pos 3 menuju ke pos 4. Jadi tujuan pendakian kali ini bukan semata-mata untuk mencapai puncak gunung sih, namun
Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada proses pendakian itu sendiri. Mirip sekali dengan perjalanan hidup. Pendakian gunung mengajarkan kita banyak skill yang dapat diterapkan secara universal. Di antaranya masuk kemandirian dan kerja sama tim. Terus pada saat bersamaan, setiap individu juga menjadi bagian dari tim dan harus saling bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai goal bersama selama pendakian berlangsung. Intinya, ini mengajarkan para pendaki wajib mandiri dengan mengandalkan skill dan pengetahuan, serta tak lupa untuk berkontribusi terhadap kerja tim agar pendakian berhasil. Filosofi mendaki gunung juga mengajarkan kita bagaimana cara untuk menerima kegagalan. Kegagalan merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam aktivitas mendaki gunung. Misalkan tidak berhasil summit attack disebabkan oleh banyak faktor. Karena yang paling penting itu bukan puncak, tapi kembali pulang ke rumah dengan selamat. Saya juga ada beberapa kali sih pendakian kita gagal karena faktor cuaca atau kondisi teman yang kurang memungkinkan untuk kita ajak ke puncak dan diharuskan secepatnya dievakuasi dan diselamatkan. Kita sudah sampai di pos 4 Samarantu, sahabat. Dari pos 3 sampai ke pos 4 ini didominasi oleh tanjakan yang cukup terjal dan jalurnya tidak terlalu licin ya. Terus kebanyakan pohon-pohonnya tidak terlalu rimbun atau terlalu lebat seperti dari pos 2 menuju ke pos 3 tadi. Dan di pos 4 ini ketinggiannya sekitar 2650, merupakan sebuah area. Sebenarnya bisa sih didirikan tenda di sini, cuman mungkin para pendaki lebih menghindari karena memang banyak cerita mistis tentang pos 4 Samarantu ini. Kurang lebih sekitar 20 menitan saja, sahabat, dari pos 4 Samarantu untuk sampai ke pos 5 jalur pendakian ke puncak Gunung Slamet. Dan pos 5 ini merupakan area camp paling ideal ya. Kita bisa mendirikan puluhan tenda di sini. Terus di sini juga ada sumber air, ada warung juga, tempat jualan nasi bungkus, cemilan, rokok, terus minuman dan lain-lain. Dan kita akan terus melanjutkan ke pos 6, pos 7, pos 8 sampai ke puncak Gunung Slamet. Di pos 5 ini selain merupakan sebuah area yang sangat ideal untuk ngecamp, di sini juga ada sumber mata air yang bisa kita manfaatkan, sahabat. Terus di sini ada shelter, ketika kita tidak bawa tenda kita bisa nginep di sini. Beberapa meter dari pos 5 itu ternyata masih banyak area camp, sahabat. Mungkin ini baru yang dibikin sama pihak pengelola ya. Dan jalurnya itu kebanyakan bonus, kita masih dimanjakan dengan rimbunnya pohon-pohon yang membuat udara itu sejuk dan segar, sahabat. Setelah 10 menitan dari pos 5, kita menemukan sebuah percabangan jalur ya dari Cemara Sakti Pemalang. Dan yang jalur kita lewati ini jalur Bang-Bangan, sahabat. Jadi jangan sampai salah jalur atau salah turun. Nanti ketika kita pas turun, kita ngambilnya ke arah kiri bukan ke arah kanan. Dan di sini juga sudah ada plang, jelas sih kalau kita teliti mungkin kita gak bakalan salah arah, sahabat. Setelah pos 5 dan setelah pertigaan antara jalur Bang-Bangan sama Cemara Sakti, kita langsung disuguhkan dengan sebuah cerukan yang cukup dalam, sahabat. Tapi kelihatannya sangat estetik sih. Ini merupakan ikon dari jalur pendakian ke puncak Gunung Slamet. Sekitar 15 menitan kita sampai di pos 6
Sanghyang Ketebonan. Jadi jalurnya itu tidak terlalu curam sahabat dan banyak bonusnya. Cuman memang ada beberapa cerukan yang cukup dalam. Kalau seandainya kita bawa carrier yang cukup besar itu akan sangat merepotkan sih. Dan area pos 6 ini berupa tanah datar, cuman jarang sekali pendaki yang mendirikan tenda di sini. Pos 7 sudah mulai terbuka ya. Jarang sekali ada pohon-pohon tinggi atau pohon-pohon besar yang ada di sini. Dan di sini pemandangannya sudah mulai kelihatan indah. Ada shelter juga sih. Biasanya para pendaki ada sebagian yang ngecamp di sini karena memang jarak ke puncak sudah dekat. Beberapa saat sebelum mencapai pos 7, cerukan itu semakin sempit sahabat, semakin tinggi. Jadi cerukan itu berupa terowongan ya, yang di atasnya masih terbuka. Jadi sengaja dibikin oleh pihak pengelola untuk memudahkan para pendaki. Trek dari pos 7 menuju ke pos 8 itu berupa tanah padat sahabat, dan ini merupakan sebuah area terbuka cenderung gersang ya. Kanan kirinya itu bisa kelihatan ada bunga-bunga edelweiss yang sangat indah. Pos 9 merupakan batas vegetasi antara tanah merah dengan bebatuan ya sahabat, dan jalur untuk sampai ke puncak itu kelihatan sangat terjal. Dan ini akan sangat memacu adrenalin kita, mental kita harus benar-benar dalam kondisi siap sih untuk menempuh jalur ini sampai ke puncak. Karena bisa kita lihat, ini merupakan area terbuka, terus tanah cadas merah yang kita harus sangat berhati-hati untuk pijakannya. Dan pos 9 ini merupakan batas aman untuk pendakian ya. Jadi kalau kita melewati atau melintasi jalur ini, mungkin dari pihak basecamp tidak bertanggung jawab kalau ada sesuatu pada para pendaki. Perjalanan ini membawa kita ke alam liar yang begitu epik dan menantang. Di sini, alam menunjukkan kekuatan dan keindahannya tanpa kompromi. Setiap langkah di jalan setapak ini adalah petualangan. Melintasi jalur pendakian serasa mendengar suara alam yang terus memanggil. Ini adalah tempat di mana manusia merasa kecil di hadapan megahnya ciptaan Sang Khalik. Kita sudah sampai di puncak Gunung Slamet dan kita pakai jalur Bangbangan ya sahabat. Ketinggiannya sekitar 3.428 meter di atas permukaan laut. Dari pos 9 Pelawangan sampai ke top puncak Gunung Slamet ini jaraknya tidak terlalu jauh sahabat. Cuman memang jalurnya terjal, curam, dan kita harus sangat hati-hati dalam memilih pijakan ya. Karena itu cadas merah bercampur dengan kerikil. Yang kalau kita pijak itu akan turun beberapa senti ke bawah ya. Dan itu akan sangat menguras energi kita dalam mencapai ke puncak Gunung Slamet via Bangbangan ini.
rasa lelah kita akhirnya terobati ketika sampai di puncak Gunung Selamet ya. Keindahannya sangat luar biasa. Hamparan awan begitu menawan dan sangat menakjubkan, sahabat. Di sini, di ketinggian ini, ada kedamaian yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Hanya ada suara angin, langit yang luas, dan keheningan yang menenangkan hati. Ini adalah akhir dari perjalanan yang panjang, tapi bukan akhir dari semangat kita untuk terus mengeksplorasi dan menghargai keindahan alam. Inilah cerita kita dalam pendakian puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah. Oke sahabat, sampai di sini dulu vlog pendakian kita kali ini. Perjalanan menuju puncak ini mungkin sudah selesai, tapi kita nggak berhenti di sini. Masih banyak gunung dan puncak yang menunggu untuk dijelajahi. Terima kasih sudah ikut menyaksikan setiap langkah dan keindahan yang kita temui. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti perjalanan kita berikutnya. Sampai jumpa dan salam petualang.